Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Aspuri, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Dayakolot Kabupaten Bandung. Pada saat ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada pelaksanaan supervisi akademik nanti, saya akan mensupervisi rekan sejawat saya. Saya Susi Erliani, guru BK SMA Negeri 1 Dayakolot sebagai supervisi. Untuk tahapan pra-observasi, marilah simak video berikut ini. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Ibu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Susi sekarang sedang sibuk apa nih di BK? Kalau di BK sedang sibuk pendataan siswa kelas 12 yang masuk di perguruan tinggi. Iya. Berapa orang nih tahun ini kita? Alhamdulillah banyak. Untuk SNBP itu dapat 17, yang ke swasta juga sudah ada beberapa. Alhamdulillah tahun ini target untuk masuk perguruan tingginya meningkat dari tahun sebelumnya. Sudah melebihi target ya? Alhamdulillah. Semoga tahun depan lebih banyak lagi ya alumni lulusan kita yang diterima. Baik Bu Susi, supervisi akademik yang akan kita laksanakan itu akan terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saat ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi. Bagaimana nih Bu Susi, apa yang ingin Bu Susi capai pada pertemuan pra-observasi kali ini? Ya, untuk sesuai kesepakatan tentang pelaksanaan supervisi akademik, saya bermaksud untuk berdiskusi dengan Ibu dalam pelaksanaan supervisi besok, seperti itu Bu. Iya, bagaimana Bu Susi persiapannya? Insya Allah kalau untuk persiapannya sudah disiapkan. Alhamdulillah. Baik, Bu Susi, saat nanti proses belajar mengajar di kelas akan mengangkat materi apa? Materi yang akan diangkat itu mengenai studi lanjut ke perguruan tinggi. Oke, studi lanjut ke perguruan tinggi ya. Iya. Untuk materi studi lanjut ke perguruan tinggi ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa saja, Bu? Tujuan yang ingin dicapainya yaitu siswa mampu mengenal jenis perbedaan perguruan tinggi, lalu mampu mengklasifikasikan jenis perguruan tinggi, serta mampu menentukan jurusan studi perguruan tinggi sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Baik. Dari beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu capai, Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau untuk dibantu, saya ingin kompetensi yang menentukan jurusan studi perguruan tinggi sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Oke. Seperti itu. Kalau boleh saya ulang, jadi Ibu ingin saya membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi dalam menentukan jurusan ya di jurusan studi di perguruan tinggi negeri. Iya, betul. Oke. Baik Bu Susi, saat nanti Ibu mengajar, bagian mana yang Ibu ingin saya amati? Bagian yang ingin diamati ketika saya memantik siswa untuk dapat menyebutkan atau menyimpulkan atau mengklasifikasikan tentang perguruan tinggi tersebut. Oh iya, jadi nanti saya fokus pada bagian itu ya Bu Susi ya. Oke. Untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan, strategi apa saja yang Ibu terapkan, yang akan Ibu terapkan? Kalau untuk strategi, saya menggunakan strategi blended learning dengan media PPT interaktif, PowerPoint interaktif kepada siswa seperti itu. Baik, strategi yang cukup bagus ya Bu Susi. Baik Bu Susi, kalau Bu Susi menilai diri sendiri nih, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Kalau untuk kan RPL ini pernah dipakai juga sebelumnya dan alhamdulillah sudah berhasil. Nah, tapi saya ingin lebih meningkatkan keberhasilan itu sendiri seperti itu, sehingga ketika nanti di supervisi saya menggunakan RPL ini. Ya, sejauh ini sudah menurut kalau Ibu sudah berhasil itu sudah tahap mana? Atau apa mana yang Ibu ingin tingkatkan? Kalau untuk misalkan diberi penilaian mungkin saya ada di poin 5. Nah,
saya ingin ditingkatkan kepada anak-anak atau kepada siswa. Jadi siswa itu terkadang masih bingung tentang pilihan jurusan atau bingung universitas. Nah, ketika nanti di supervisi, saya ingin poin saya itu lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Ada yang ingin Ibu tingkatkan ya? Ya, betul. Untuk RPL-nya sendiri, Ibu sudah siap ya Bu ya untuk besok? Siap. Sesuai dengan yang Ibu arahkan mengenai diferensiasi dan sosial emosi, ini di RPL sudah saya masukkan, ada diferensiasinya dan sudah termasuk sosial emosinya. Ya, alhamdulillah. Hasil pengimbasan saya kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sudah Ibu coba terapkan ya di dalam RPL. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau begitu Bu Susi, ada mungkin Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Mungkin untuk sekarang cukup dulu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi kita akan memakai kelas berapa Bu? Kelas 11 MIPA 2. Ya. Waktunya? Di jam kedua ketiga. Oh ya, alhamdulillah jam kedua. Kedua saya 1 jam. Oke. Jadi alhamdulillah Bu Susi, persiapan Bu Susi sudah matang ya. Dan insya Allah kita akan bertemu besok di kelas 11 MIPA 2 jam kedua dan ketiga. Terima kasih Bu Susi. Semoga apa yang Ibu rencanakan besok berjalan dengan baik ya. Amin, amin, amin. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waduh. Alhamdulillah. Pada sehat kan? Jargon 11 IPA 2. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di sini pada hari ini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal kepada kalian dengan tujuan Ibu akan menyampaikan materi tentang kelanjutan studi ke perguruan tinggi. Nah, sebelumnya ke Ibu kan sudah ada beberapa yang WhatsApp, ngejapri, itu menanyakan tentang, Bu, saya bingung jurusan nanti ketika sudah lulus SMA, orang tua saya menyuruh saya ke universitas, sedangkan saya pinginnya ke dinasan. Itu ada yang WhatsApp seperti itu. Ada juga yang bilang, Bu, apakah nilai saya itu bisa masuk untuk perguruan tinggi perguruan tinggi apa, jurusan apa, ada itu ngejapri ke Ibu seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melaksanakan bimbingan klasikal tentang perguruan tinggi. Sebelum dimulai Ibu mau bertanya, di sini setelah lulus SMA apakah mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Mau. Coba angkat tangan yang mau. Pada tinggi-tinggi 1, 2, 3, oh hampir semua ya. Kalau yang tidak berarti cuma di Pajadipa mau ke Onte ngacung. Ada sampai ulangi lagi. Yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada yang mau ke kedinasan? Ada juga. Ada yang mau bekerja di sini? Bekerja jadi entos lulus SMA teh nanti Bu, zaman sekarang kan ada tuh kalian mah disebutnya teh gap year-nya. Nah, gap year. Ada yang mau seperti itu atau mau langsung ya? Sip. Kalau misalkan mau langsung berarti Ibu nanti akan menjelaskan segala sesuatunya di sini. Nah, sebelum dimulai ke tahap inti, berarti kan kalian tadi sudah mengetahui tujuan dari bimbingan klasikal kita itu seperti apa. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Nggak ada. Kalau tidak ada, sebelum mulai ke tahap inti, kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillah. Oke. Yang nggak hadir 2 ya, Bintang sama Aji. Oh, 3 sama Penti. Nah,
pada kali ini kita akan membahas tentang studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, untuk kegiatan layanannya di sini nanti Ibu akan melakukan yang pertama, perguruan tinggi yang kalian ketahui itu seperti apa. Ya, nanti utarakan, lalu ada kalian memperhatikan PPT yang Ibu sudah bikin. Lalu ini ada LKPD, ini ambil satu ya. Satu orang 2 lembar. Buat nanti diisi sama kalian, di-share ke teman-temannya ya. Setelah itu nanti kalian menyaksikan video dan mengisi link evaluasi kepuasan konseli. Udah pada dapat? Coba. Satu orang 2 lembar. Betul. Udah dapat semua ya? Oke, kalau sudah dapat semua, sama ada. Udah semua ya? Nah, kalau misalkan sudah dapat semua, Ibu mau bertanya nih ke kalian. Apa yang kalian ketahui tentang perguruan tinggi? Kuliah. Selain kuliah ada lagi? Universitas. 2 berarti. Ada lagi? Pada bawah handphone semuanya? Coba searching deh. Apa yang dimaksud perguruan tinggi? Di searching ya. Coba. Angkat tangan ya, nanti sama Ibu nanti ketika kalian sudah angkat tangan, Ibu menghampiri yang mengangkat tangan. Coba, apa itu perguruan tinggi? Nah, perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan secara ilmiah. Nah, ini secara ilmiah. Jadi perguruan tinggi betul tadi kata ada yang mengatakan kuliah, ada yang mengatakan universitas, ada yang mengatakan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan di atas kelas menengah. Jadi kan kalau sekolah itu ada yang disebut dengan sekolah menengah pertama, ada yang disebut dengan sekolah menengah atas. Nah, di atas sekolah menengah itu ada yang disebut dengan perguruan tinggi. Paham sampai sini? Paham. Kita satu persepsi ya, disamakan bahwa perguruan tinggi itu adalah lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah menengah. Nah, kalau sudah tahu penjelasan tentang perguruan tinggi, sekarang Ibu mau nanya, apa jenis-jenis perguruan tinggi itu? Ada yang tahu? Jenis-jenis perguruan tinggi adalah... Nah, bentar. Pendidikan, akademik, vokasi, profesi, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi. Politeknik, akademi. Betul. Itu jenis-jenis perguruan tinggi. Jadi, nih di sini sebelum Ibu menjelaskan, tadi kan teman kalian ada yang menyebut bahwa perguruan tinggi itu universitas ya. Berarti ini masuknya ke jenis. Nah, ini tuh memang perguruan tinggi, tapi ini masuknya ke jenis dari perguruan tinggi. Jenis-jenis perguruan tinggi tadi dari teman kalian itu kan banyak jenisnya. Yang pertama ada universitas, ada politeknik, ada akademi, ada institut, seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ke kalian semua. Di sini ketika sudah mengetahui jenis perguruan tinggi, apakah kalian sudah menentukan saya mau ke universitas, saya mau ke institut, saya mau ke politeknik, atau saya mau ke akademi? Coba, yang mau ke universitas acungkan tangan.
1, 2, oke, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mau ke akademi? Akademi nggak ada. Politeknik? Politeknik. Institut? Ke institut. Yang tidak ngacung apakah masih bingung? Masih bingung? Bingung banget. Masih bingung banget. Oke. Nih, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis yang kalian maksud tadi. Coba sekarang. Tadi kan ada yang berkata universitas ya? Pengertian dari universitas ada yang tahukah? Sekolah tinggi, coba sekolah tinggi. Iya betul, sekolah tinggi kan tadi sekolah tinggi jenisnya universitas. Ada searching nggak apa-apa kan kita. Oke, ini. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademis dalam berbagai bidang. Nah, dalam berbagai bidang berarti banyak ya, dalam berbagai bidang. Kita garis bawahi nanti di sini bahwa institut itu perguruan tinggi universitas itu berbagai bidang. Yang tahu pengertian dari institut? Oke, siapa? Oke, ini. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademi dan vokasi pada rumpun bidang tertentu. Nah, pada rumpun bidang tertentu, ya. Tadi kan pada rumpun bidang tertentu. Oke, berarti di sini institut pada bidang tertentu. Sekarang sekolah tinggi. Ada ya, sekolah tinggi. Ada yang mau unjuk tangan? Sebelah sini. Oke, sekolah tinggi. Sekolah tinggi dalam pendidikan di Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, dan jika memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. Nah, satu apa tadi tuh? Satu disiplin ilmu, ya. Berarti kalian bisa dari dicatatnya. Kan udah dapet LKPD dari Ibu, jadi jenis perbedaan universitas mah berbagai. Kalau institut mah tadi, bidang tertentu. Kalau sekolah tinggi cuman satu disiplin ilmu. Kita ke salah satunya aja contohnya. Dulu itu sekarang kan ISBI ya. ISBI itu dulu mah STSI-nya. Nah, itu hanya satu disiplin ilmu yaitu tentang seni kayak gitu. Oke. Sekarang yang mau menjelaskan tentang politeknik? Oke, sebelah sini. Politeknik adalah penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan. Politeknik, tadi teh berbagai institut pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda. Nah, berarti politeknik pada gelar yang beroperasi pada tingkat yang berbeda. Berbeda di sini, nah ini nih salah satunya. Berbeda di sini, politeknik itu banyak jurusannya. Tapi di sini disebutkan tingkat yang berbeda. Tingkat yang berbeda itu kalau politeknik itu khusus D4 atau D3. Kalau dari universitas itu lulusannya berarti sarjana 1, sarjana strata 1. Jadi kalau nanti kalian milih nanti ketika sudah lulus SMA, ada yang disebut kamu jurusannya apa? D4 contohnya. Kan ada ya kakak kelas yang ngambil D4 atau D3. Berarti itu bisa jadi dia kuliahnya di politeknik. Lebih kepada banyak praktek daripada teori. Tapi kalau ada kakak kelas ngambilnya apa? S1 berarti di universitas. Tapi universitas balik lagi berbagai jenis bidang studi. Berarti di universitas itu ada D4, ada juga D3, berbagai karena nah ini yang membedakan satu sama lain di antara jenis-jenis perguruan tinggi. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, ajar rempe, paham nggak?
Kalau nggak paham ditanyakan lagi ya. Soalnya kan nanti ini untuk kebutuhan kalian juga nanti ketika di kelas 12. Harus dipersiapkan dari sekarang. Oke. Kalau paham dan tidak, tapi tidak terpaksa kan pahamnya? Enggak. Soalnya cara reaching ya. Di sini sudah mulai pusing. Gimana? Bedanya gini, bagus, pertanyaan yang bagus. Bu, apa perbedaannya D4 sama S1? Ini keduanya sama-sama kuliah 4 tahun. Yang membedakannya D4 itu sarjana terapan, banyaknya praktek. Kalau S1, nah yang ngebedainnya ini, kalau S1 itu teori, kalau D4 itu banyaknya praktek. Contoh, misal D4 yang di Polban, dia itu kata dosen yang di Polbannya 3 minggu praktek di luar, 1 minggu teori di kelas. Nah, jadi banyaknya D4 itu praktek, ini S1 itu teori, lamanya sama, keduanya 4 tahun. Gitu. Nah, nanti gelarnya kalau D4 itu, kalau sarjana misalkan sarjana ekonomi SE. Kalau D4 berarti ada di belakangnya STR, sarjana terapan apa? Misalkan contoh bisnis ya, manajemen bisnis contoh. Kalau S1 berarti nanti gelarnya sarjana ekonomi. Kalau yang D4 STR BS, di depannya itu berarti bisnis gitu. Yang membedakannya itu kayak gitu. Contoh yang ada di Indonesia atau di Bandung itu, kalau bisnis digital di Unpad itu S1, tapi kalau di swasta bisnis digital itu D4. Yang membedakannya nanti di gelarnya STR BS berarti bisnis. Kalau yang di Unpad sarjana bisnis gitu. Sampai sini paham ya? Paham. Sip. Kalau misalkan paham kita terusin. Terakhir ada akademi. Coba siapa yang mau menjelaskan tentang akademi? Searching saja. Ini lagi. Akademi adalah suatu institusi pendidikan tinggi, penelitian atau keanggotaan kehormatan. Nah, berarti hanya penelitian atau anggota kehormatan. Berarti hanya satu jenis bidang rumpun ilmu ya. Kalian di sini sudah paham kan? Perbedaan-perbedaan jenis perguruan tingginya? Paham ya? Paham, benar paham? Oke, kalau misalkan paham, nah ini yang tadi kalian sebutkan ya, ada beberapa sama ya, ibu juga sama mencari. Sekarang kita akan dari universitas, jurusan-jurusan atau jenis-jenisnya ya di Indonesia. Jangan dulu di dunia lah, Indonesia helanya di Bandung hela. Nah, di Indonesia kalau universitas itu ada apa aja sih? Coba. UPI, Unpad, itu ISBI buka institut. Nah ini kan udah mulai UGM, UIN, ada apa lagi? Iya bisa. Terus, Unjani Unair. Yang kalian sebutkan itu, betul semua. Tadi ada ISBI. Itu mah institut, berarti sudah mulai paham, sama tahu dan mengerti ya. Nah, lalu sekarang institut ada apa aja? IPB, ISBI, terus ITS, terus iya, betul juga yang kalian sebutkan. Sekarang sekolah tinggi ada apa aja? STTB, iya. STIE, iya juga. Terus STT Telkom sekarang udah jadi universitas ya. Nah, tapi betul sebelumnya STT Telkom berarti hanya bidang rumpun tertentu saja ya. Nah, itu yang kalian sebutkan juga betul. Nah, sekarang akademi yang tadi terakhir. Akademi masuknya ke sekolah tinggi, stan itu masuknya ke salah satu kedinasan, tapi namanya sekolah tinggi akuntansi. Berarti rumpun ilmunya tentang akuntansi. Coba akademi apa? Akmil, Akpol. Tuh, berarti sudah mulai paham ya? Nah, politeknik ada apa aja? Coba. Polman. Apa lagi?
Nah, ada di sini yang mau nanti ketika sudah lulus dari SMA ke kesehatan? Ada. Nah, itu salah satunya masuknya ke Politeknik Negeri Kesehatan Kemenkes Bandung, ya. Ada ya kakak kelas kemarin yang ke situ? Aduh, nah ibunya. Nah, tadi kan ada dari kalian yang mengatakan beberapa universitas. Nah, ini salah satunya ya sama ibu dipaparkan perbedaan status perguruan tinggi itu ada negeri, ada swasta, ada kedinasan. Yang negeri itu milik pemerintah atau negara. Yang tadi kata kalian ya salah satunya ada UGM, UNY, UI, Unsud, Undip, UPI, ITB, IPB itu perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, Jakarta UG. Nah, terus ada yang swasta. Ini hanya milik yayasan atau lembaga. Yang tadi kata teman kalian apa? Telkom. Itu berarti milik yayasan Telkom. Ya, Unjani betul. Unwim, Winaya Mukti yang di sana betul. Telkom, Unjani. Unisa juga betul. Nah, ada yang kedinasan milik BUMN. Nah, kedinasan. Kalau kedinasan dibukanya itu kan kalau untuk negeri swasta ada pendaftaran di waktu tertentu ya. Ada SNBP, sekarang itu ada SNBT, ada ujian mandiri. Itu untuk negeri dan swasta. Negeri, maaf, Ibu ulangi, untuk negeri. Kalau swasta mah gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dibukanya. Kalau kedinasan itu 1 kali. Jadi tidak ada dari SNBP, tidak ada SNBT, tidak ada, tapi cuma 1 kali biasanya setelah ujian sekolah atau sedang berlangsungnya ujian sekolah. Ya, jadi 1 kali, cuman persyaratannya kalau kedinasan itu kan nantinya jadi PNS ya. Jadi langsung jadi PNS persyaratannya berbeda dan lebih rumit daripada yang negeri seperti biasa. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham perbedaan dan klasifikasi perguruan tinggi sesuai dengan jenisnya berarti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan memberikan salah satu tayangan video tentang jurusan-jurusan yang ada di universitas atau yang ada di perguruan tinggi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu mau nanya deh satu. Misalkan ini ke siapa? Dipa. Dipa nanti ketika sudah lulus SMA mau kemana? Masih bingung. Bingung. Oke, masih bingung banget. Ini siapa ini teh? Yuke mau kemana? Buat universitasnya nggak tahu, cuman jurusannya udah mau kemana jurusannya? Bisnis. Oh, mau ke bisnis. Mantap. Sedang booming ya bisnis digital, nanti jadi Jenderal Sophie. Amin. Amin. Aduh, yang urus Kak Suri. Ini mau kemana? Belum tahu, masih baringung kan ya jurusannya? Oh, jurusannya mau kemana? Oh, kedokteran. Amin. Ya, nanti dikasih tips-tipsnya ya sama Ibu. Berarti kalian sudah mengantongi jurusan-jurusan? Udah, cuman mau kemananya? Oke, kalau gitu sekarang Ibu mau menayangkan salah satu video tentang jurusan ya. Tentang jurusan. Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Apa-apa aja yang dibahas sama mahasiswa. Apa kabar? Udah. Dunia real nantinya, tapi Jadian lagi. Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Apa-apa aja yang dibahas sama mahasiswa. Apa kabarnya nih geng? Buat kalian semua yang saat ini mungkin lagi bingung nih nentuin jurusan kuliah sebagai calon mahasiswa. Pastinya pekerjaan dan jurusan kuliah nggak selamanya harus selaras ya. Nah, itu ya. Baik, apa? Itu dan nah, itu jenis-jenis jurusan ya, jenis-jenis jurusan untuk menunjang profesi kalian. Kan kalian tadi sudah bilang, Bu, saya udah ada jurusan, cuman bingung mau di universitasnya mana atau di perguruan tingginya yang mana.
Nah, ketika kalian sudah mengetahui jurusan, kan biasanya kalau yang datang ke ruang BKT suka ada ke agro atuh buruk jadi naon petani di sawah, bukan seperti itu. Tadi kan kalian udah lihat sendiri ya. Terus banyak sekali jurusan di perfilman, hiburan, judulnya hiburan, tapi kan ada beberapa jurusan, bisa jadi dari DKV ya kan, bisa jadi dari ilmu komunikasi, bisa jadi dari seni musik, seni tari, itu semua bisa. Yang paling pasti, nah ini harus kalian ingat bahwa jurusan yang ada di Indonesia atau di dunia, ketika ada jurusan, salah satu jurusan baru teh kan ayeuna bisnis digital ya, karena kan sedang booming Allshop atau aplikasi-aplikasi kayak gitu. Nah, itu jurusan yang ada di Indonesia aja lah contohnya, itu akan dibutuhkan suatu hari nanti. Berarti kayak agroge kan ada dua ya, agroteknologi, agrobisnis, itu akan dibutuhkan kemudian hari. Jadi jurusan-jurusan itu, ilmu yang ada di jurusan yang nanti kalian akan ambil itu akan dibutuhkan kemudian hari. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sampai sini berarti paham ya? Bener ya, nah lulus? Paham, paham, oke. Nah, tadi kan sudah ke status perguruan tinggi ya kita ya. Nah, di sini ada tips agar siap dan tidak bingung. Nah, tadi kan ada masih bingung. Memilih jurusan atau perguruan tinggi ya. Nah, yang pertama, kalian bisa baca di sana. Memahami minat kalian di mana. Yang kedua, buat list beberapa jurusan sesuai minat. Nah, yang ketiga, ketahui kemampuan nilai. Kemarin kan ada yang WA ke Ibu Tebu, nilai abis sakieu kumaha. Nah, itu berarti kalian sudah ada kesiapan dalam menentukan jurusan atau perguruan tinggi. Yang keempat, ketahui dan keuntungan serta konsekuensinya. Ya, nanti ketika maksud keuntungan teh gini, kalian kuliah itu untuk prospek kedepannya seperti apa, untuk kalian nanti kerja teh jika kumahanya. Komo tadi ada di video beberapa industri atau beberapa profesi yang ada di masyarakat beserta dengan gaji-gajinya menurut tadi teh ada kan sumbernya disebutin lah di situ. Lalu yang kelima, pertimbangkan biaya kuliah. Ini harus betul-betul dipertimbangkan karena kan penghasilan orang tua bukan hanya melulu tentang sekolah, tapi aya oge untuk makan, untuk apa, itu bisa dipertimbangkan. Dan yang keenam, mengonsultasikan dengan orang terdekat atau yang berpengalaman. Orang terdekat itu otomatis orang tua ya. Udah, oke. Kalau misalkan sudah semua, ini kalian bisa scan ya. Kepuasan layanan bimbingan klasikal yang Ibu berikan kepada kalian bisa di-scan, nanti diisi bagaimana kepuasan kalian setelah bimbingan ini dilakukan. Terakhir Ibu bertanya, ada yang ingin ditanyakan? Nah, gimana? Ibu konsultasi sama Mama, mau masuk stan perpajakan kedinasan. Tapi mau lanjut juga S1 keekonomian, tapi di SMA ini kan nggak belajar ekonomi. Gitu ya. Jadi masih bisa masuk. Tadi dia mau ke stan sama pengen ke S1 ekonomi. Oke, pertanyaannya bagus. Bu, saya anak IPA tapi tidak belajar tentang ekonomi. Nah, kalau untuk sebetulnya kayak jurusan ekonomi, manajemen itu sebetulnya kalau kalian bisa ditanyakan ke ahli psikologi itu semester 3 kan mereka belajar hitungan, yang paling siap itu dari kelas MIPA sebetulnya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya gini, kelas IPA itu sering belajar tentang hitungan eksak ya, dan mereka anaknya sistematis, jadi rinci gitu ya anak IPA mah. Kalau anak IPS itu kan sosial, bukan berarti mereka kurang ya, tapi bisa jadi mereka lebih hebat juga daripada kita. Hanya saja yang membedakan anak IPS itu sosial, jadi lebih kepada sosialnya, terus cara belajarnya sesuai anak IPS saja gitu. Tapi kalau anak IPA dia itu tekun dan sistematis. Nah, PNS kalau untuk jurusan S1 kuliahnya silahkan kuliah aja, mau ke universitas mana itu bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kan udah konsultasi ke Mama. Nah,
Mana tuh pengen masuk ITB jurusannya kebumian kalau nggak astronomi. Sama kayak kemarin ya, Agungnya oke kan kebumian? Iya. Cuman mama tuh pengennya bisnis sama manajemen masuk di UIN. Nah, mama tuh kan dari kecil tuh suka kayak hal-hal tentang bumi, kalau nggak tata surya gitu. Jadi nanti kuliahnya mau di jurusan itu. Cuman mama kekeh Pengen bisnis sama manajemen. Ditanya nggak alasannya ke orang tua? Mama nah kekeh tadinya gitu. Alasannya apa kata orang tua? Alasannya Nggak tahu. Nah, nanti coba tanya dulu ya ke orang tua, tanya dulu, Mama kenapa pengen bisnis dan manajemen. Kalau kamu kebumian kan tadi alasannya karena Bu saya suka dari kecil. Kalau orang tua nih, pasti orang tua gini berpikirnya ya, dan ibu gue seorang orang tua. Ketika nanti orang tua dan anak beda pendapat itu, orang tua berpikirnya, contoh, kalau yang tadi ke seni musik misalkan, tak jadi naon, biasa gitunya orang tua mah udah jurusan yang jelas gitu kan, ya kan, orang tua biasanya gitu kan. Rek mau jadi apa udah aja jurusan yang jelas. Mungkin orang tua mandap bisa jadi itu kalau misalnya ke bisnis bisa gajinya gede mungkin, tapi kan beliau tidak tahu. Kita yang mengetahui jurusan sekarang sok diobrolkan. Jadi ke orang tua, mama nah alasan eta, jadi orang tua punya alasan. Ibu bukan tidak suka ya, tidak mendukung anak yang membangkang ke orang tua ya. Karena kan ridho Allah fi ridho walidain ya. Jadi ketika ridhonya orang tua teh pasti kita akan sukses gitunya. Jadi ketika tidak sama sok obrolkan dengan orang tua. Kalau kekeh tadi silahkan datang ke ruang BK. Kita nanti cari permasalahan dan selesaikan bersama. Karena orang tua punya keinginan, kalian juga punya keinginan. Yang membedakan itu orang tua pasti berpikirnya saya lebih dulu melihat matahari, saya tahu bagaimana kondisi bumi ini, kondisi dunia ini seperti apa. Kalau kita kan lebih kepada, dan saya sukanya itu Bu, nanti saya bakal ini, tanpa kita tahu kedepannya seperti apa. Kalau orang tua mungkin mereka melihat, karena saya lebih dulu melihat matahari kayak gitu sih biasanya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan nih? Pertanyaan terakhir boleh ya ini ya? Nah. Oh dua sama itu, kayak dua orang lah. Kalau misalnya mau jadi guru BK kayak ibu itu harus ngambil jurusan apa? Guru BK jika ibu di mana aja gitu adanya. Sama universitasnya di mana aja. Kalau mau guru BK itu ibu kebetulan di BK UIN ya. BK UIN ada di UPI juga. Kalau swastanya ada di Cimahi. Namanya teh STKIP naonnya? Siliwangi, STKIP Siliwangi ya. STKIP Siliwangi itu ada BK di swasta. Swastanya kan eta. Kalau negerinya UIN, UPI. Di luar Jawa Barat ada di Jogja. Jadi cuman sekedik jurusan BKT. Jurusannya jurusan BK. Bisa dari psikologi, bisa dari, tapi mending jadi dari jurusan BK lah biar kena. Ketika kan kalau untuk bekerja harus ada linier, banyak syarat, jadi udah jurusannya BK gitu. Terus nanti ketika sudah lulus melamar ke sekolah jadilah gitu. Langsung jadi Bu. Ya, jadi berproses, jadi honor dulu, udah honor kan kalau sekarang P3K gitu, berproses semuanya. Tadi kan udah dijelaskan ketika fresh graduate berapa, terus ada 1 sampai 4 tahun gitu, semuanya berproses semuanya. Ini terakhir ya. Gimana? Ibu gimana kalau misalnya dari jurusan IPA ngambil hukum? IPA ngambil hukum. Ibu kalau dari jurusan IPA terus saya ngambil hukum gimana? Kan sekarang bisa lintas jurusan ya. Paling nanti, ini tadi pertanyaannya anu akuntansi ekonomi, kan lamun hukum mah ngapalkeun. Nah, itu cocok nama memang jurusan IPS ya. Tapi kalau kita bisa berjuang bisa di jurusan tersebut dan minatnya di situ, insya Allah pasti bisa. Kenapa? Karena dari kita ada tuh eta hilap deui ngan papanjangna teh Hidayah budak eta teh siswa Semandai. Ibu lupa deui nama papanjangna geulis murang kalihna teh. Ngan papanjangna teh Hidayah, dia dari IPA 3 kekeh gak bisa lintas jurusan. Oke, dia mah daftarna ka hukum. Waktu dulu kan nggak bisa linjur ya, dia daftarnya ke hukum, ternyata nggak keterima karena lintas jurusan, ikutan SBM, keterima di hukum. Setelah itu dia jadi juara 1 naon gitu, terbaik lah. Jadi sebetulnya ketika kita punya minat, punya tekad, itu pasti bisa gitu.
Tadi mungkin terakhir ya pertanyaan dari Nova. Nih, sekarang Ibu pengen dari kalian satu orang menyimpulkan dari pertemuan kita di awal sampai akhir. Ada yang berani menyimpulkan bahwa perguruan tinggi ini adalah ini, untuk memilih jurusan ini adalah ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, tong malu-malu. Satu orang saja. Nggak ada ini teh? Oh, ini ada. Oke. Boleh duduk. Jadi perguruan tinggi itu adalah lembaga pendidikan di atas pendidikan menengah. Terus ada jenis-jenis perguruan tinggi, diantaranya ada akademi, ada politeknik, institut, universitas, dan sekolah tinggi. Perbedaan dari kelimanya itu, kalau universitas itu berbagai bidang, kalau institut pada bidang ilmiah tertentu, kalau sekolah tinggi hanya satu disiplin ilmu, kalau politeknik beroperasi pada tingkat yang berbeda, banyak jurusannya, tapi khusus D4 atau D3. Akademi hanya satu bidang rumpun ilmu. Kalau 10 jurusan yang paling banyak dapat kerja dari video tadi, yang pertama ada komputer atau IT, yang kedua pertambangan, yang ketiga konsultan, yang keempat pertanian, yang kelima telekomunikasi, yang keenam minyak dan gas, yang ketujuh kimia, yang kedelapan hiburan, 9 transportasi, 10 sains dan teknologi. Oke, siap. Makasih ya, Devia. Nah, itu tadi sama teman kalian sudah disimpulkan, berarti semuanya sudah bisa membedakan membedakan apa itu perguruan tinggi dan bisa mengklasifikasikan perguruan tinggi sesuai dengan jenisnya termasuk jurusannya, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan tadi, seperti dengan orang tua masih berbeda pendapat, tadi kan sudah dikasih ini ya, coba diobrolkan kembali kalau masih keke orang tua dan kita beda pendapat. Dan Ibu minta untuk kelas 11 MIPA 2 seringlah main ke ruang BK, karena kan kalian tinggal menghitung sebentar lagi ya, bulan depan ujian, bulan depannya lagi udah kelas 12, sudah harus punya jurusan yang fix kan untuk nanti ke perguruan tinggi. Ditunggu mainnya di ruang BK. Karena sudah di akhir bimbingan klasikal, Ibu tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Aspuri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Dayakolot Kabupaten Bandung. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Bersama saya, supervisi saya Susi Erliani, guru BK SMA Negeri 1 Dayakolot. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Bu Susi. Siang Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik dan bahagia. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi hari ini. Seperti yang sudah saya beritahukan kepada Bu Susi bahwa tahapan supervisi akademik ini terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Adapun saat ini tujuan dari percakapan pasca observasi adalah kita sama-sama merefleksi ya. Saya akan merefleksi bagaimana kemarin perasaan Ibu saat diobservasi. Perasaan saya ketika waktu diobservasi alhamdulillah baik dan senang karena sudah bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Alhamdulillah Bu ya, tidak ada kendala ya. Iya, alhamdulillah. Baik, perkenalkan saya Bu Susi menyampaikan hasil analisis saya terhadap observasi saat Ibu mengajar. Seperti yang Ibu percakapan kita waktu sebelum pra-observasi bahwa Ibu ingin saya mengamati pada area pengembangan bagaimana Ibu dapat memantik siswa untuk menyebutkan, menyimpulkan, dan mengklasifikasikan perguruan tinggi ya Bu ya. Saat itu saya sudah melihat aktivitas Ibu dengan murid ya, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menggali bakat dan minat siswa untuk menentukan jurusan ya di perguruan tinggi. Kemudian Ibu sudah memberikan PowerPoint interaktif dan yang menarik tuh Bu video yang Ibu sajikan. Jadi Ibu sudah menyajikan mengakomodir kebutuhan belajar siswa ya, yang audio dan audio visual. Baik Bu Susi,
Menurut Ibu sendiri nih, dari yang kemarin pengalaman Ibu mengajar, saat saya observasi, apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Untuk hal yang sudah berjalan dengan baik, mungkin ketika saat materi diberikan mungkin ya, karena itu sudah sesuai dengan RPL yang dibuat, dan untuk yang lainnya ketika hal yang sudah berjalan dengan baik itu ketika saya memantik siswa agar supaya aktif mungkin ya Bu ya, karena hampir 100%, bukan hampir lagi 100% kelas yang kemarin dijadikan observasi itu mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga ketika saat sedang observasi berjalan bisa dikatakan siswa maupun saya bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Baik. Kalau untuk perbaikan yang Ibu ingin tingkatkan bagaimana Bu? Kalau yang ingin saya tingkatkan itu ada Bu, ada yang ditingkatkan mungkin dalam hal pemilihan jurusan siswa, karena waktu kemarin itu masih ada siswa yang bingung, kurang mantap dalam pemilihan jurusan, mungkin bisa terkendala dari keinginan atau dia berbenturan dengan orang tua yang jurusan. Jadi jurusan keinginan orang tua berbeda dengan jurusan anaknya, seperti itu. Bisa saya lihat kemarin ya dari beberapa anak. Baik Bu Susi, dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Susi capai? Hal yang ingin saya capai itu, saya ingin, kan karena melihat dari kurangnya siswa yang masih bingung dan belum mantap dalam pemilihan jurusan, yang ingin saya capai dalam percakapan ini yaitu saya ingin siswa yang masih bingung itu bisa menjadi mantap dan bisa yakin dalam memilih jurusan, seperti itu. Baik, jadi tujuan kali ini Bu Susi ingin bagaimana siswa agar tidak ragu lagi dalam menentukan jurusan di perguruan tinggi. Baik. Apa permasalahan yang Bu Susi temui saat siswa harus menentukan jurusan di perguruan tinggi? Masalah yang ditemui itu hampir kebanyakan dari siswa yang kemarin waktu diobservasi itu berbenturan dengan orang tua ya Bu ya. Mungkin berbenturan dengan orang tua, lalu ada yang mungkin dapat dikatakan kalau di SMA Negeri 1 Dayakolot ini kan bukan dari menengah ke bawah ya Bu ya. Jadi ada yang dia semangat kuliah tapi terkendala ekonomi, mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk identifikasi masalah, masih ada siswa yang bingung atau belum yakin itu mungkin karena adanya perbedaan pendapat dengan orang tua, seperti itu Bu. Baik. Dengan masalah yang Ibu temui dalam materi menentukan jurusan di perguruan tinggi ini, apakah Ibu mempunyai peluang atau potensi yang bisa Ibu berdayakan untuk mengatasi masalah? Kalau untuk peluang dilihat dari kompetensi diri, mungkin karena saya guru bimbingan, nanti setelah dari hasil LKPD siswa kemarin kan dipilah dan dipilih, sehingga nanti yang akan dilaksanakan itu adalah bimbingan individu atau bimbingan kelompok. Selain itu, karena saya dari bimbingan konseling juga punya beberapa link yang mengenai tentang universitas, mungkin nanti saya bisa mengadakan career day. Selain career day untuk siswa-siswa yang memang ingin melanjutkan kuliah. Jadi gini maksudnya Bu, kan di SMA Negeri 1 Dayakolot itu ada, kalau di BK itu ada kuadran ya Bu ya. Jadi SMA Negeri 1 Dayakolot itu hampir rata-rata semuanya itu kuadran 1 dan kuadran 3. Kalau kuadran 1 itu mereka mampu dan ingin melanjutkan kuliah. Kalau yang kuadran 3 mereka tidak mampu, ekonomi rendah, tapi ingin melanjutkan kuliah. Nah, kalau yang ekonominya mampu dan ingin melanjutkan kuliah, kan ada beberapa link universitas, sehingga bisa dijadikan rekomendasi kepada siswa-siswi melalui career day. Kalau untuk yang ekonomi rendah tapi ingin kuliah, itu nanti langsung akan diadakan sosialisasi tentang KIP kuliah, dan itu langsung saya yang biasa turun, maksudnya memberikan tata cara pendaftarannya seperti apa gitu. Baik, saya lihat Ibu sudah punya banyak peluang dan kesempatan juga ya, termasuk
link ke perguruan tinggi Ibu tidak mudah ya Bu ya, dan Ibu punya potensi itu. Baik Ibu, untuk masalah kemudian peluang Ibu punya kesempatan, kira-kira langkah atau kegiatan atau program apa yang Ibu rencanakan? Nah, kalau yang direncanakan mungkin nanti kan kemarin observasi di kelas 11. Di kelas 11 nanti ke 3 bulan ke depan itu yang pertama langkah yang pertama dilihat ketika mereka sudah duduk di kelas 12 itu dari LKPD itu sendiri dipilah dan dipilih mana yang harus mendapatkan bimbingan kelompok atau bimbingan individu. Nanti ketika kalau memang ada yang berbenturan dengan orang tua itu biasanya suka ada pemanggilan orang tua biar agar kita bisa berkomunikasi mengenai universitas itu gitu. Untuk rencana yang Ibu susun tadi, kira-kira apakah Ibu mengalami kendala? Kalau untuk kendala mungkin lebih kepada menyamakan persepsi antara orang tua dan anak itu biasanya suka beda. Ketika dari guru BK-nya sudah dikasih tahu juga biasanya orang tua teh suka keras kepala ya. Iya, jadi mungkin karena orientasi orang tua itu kan berbeda dengan anak ya, tapi pola pikir insya Allah kalau misalkan seperti itu dari BK akan terus menjembatani baik orang tua baik siswa agar bidang karir, bimbingan karir mereka tercapai gitu, cita-citanya juga tercapai. Baik, apakah Ibu memerlukan bantuan dari pihak lain atau orang lain saat Ibu menerapkan, mengimplementasikan rencana Ibu? Tentu sangat membutuhkan, mulai dari tim BK, karena dari tim BK-nya itu sendiri, lalu kurikulum untuk menyamakan jadwal, lalu setelah itu kesiswaan untuk perkumpulan siswanya itu sendiri, mengumpulkan siswa dan kepala sekolah karena program harus diketahui oleh beliau, sehingga kalau untuk kerjasama sangat membutuhkan kerjasama koordinasi dari berbagai pihak dan manajemen sekolah juga. Dukungannya berupa Ibu harus menjalin koordinasi dan konsolidasi ya, dengan berbagai pihak, terutama manajemen sekolah dan tim BK sendiri ya. Tim BK ya. Baik Ibu, semoga apa yang Ibu inginkan, tujuan kita percakapan kali ini bisa tercapai, dan semangat untuk semua rencana yang Ibu buat tadi ya Bu ya. Amin. Mungkin percakapan kita cukup sekian. Terima kasih dan selamat siang. Siang Ibu.